Tak seorang pun di ruang wawancara itu tahu siapa aku sebenarnya. Aku datang dengan kemeja polos, sepatu usang, dan map coklat yang sudah sedikit robek di ujungnya. Di kartu namaku tertulis Raka Pradipta, pelamar staf administrasi. Tak ada yang mencurigakan. Tak ada yang tahu bahwa nama belakangku adalah nama yang terpampang besar di gedung perusahaan ini. Pradipta Group. Perusahaan milik ayahku. 6 bulan lalu, perusahaan raksasa itu hampir bangkrut. Saham anjlok, proyek inti gagal, investor mundur satu persatu. Ayahku seorang CEO yang selama puluhan tahun dikenal dingin dan tak tergoyahkan, pulang dengan wajah pucat untuk pertama kalinya. Dan malam itu, aku mendengar satu nama. Ada orang dalam yang bermain kotor. Kata ayah pelan, seolah takut dinding rumah ikut mendengar. Sejak saat itu, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa hanya duduk sebagai anak CEO. Aku harus turun langsung. Penyamaran. Wawancara berjalan singkat. HR hanya melihat IPK pas-pasan dan pengalaman kerja biasa. Mereka bahkan tampak ragu menerimaku. Justru itu yang kuinginkan. Aku diterima sebagai pegawai kontrak di divisi administrasi keuangan. Posisi rendah, gaji kecil, dan nyaris tak diperhatikan siapapun. Tempat sempurna untuk mengamati. Hari-hari pertamaku kuhabiskan dengan mencatat hal-hal kecil. Siapa yang sering lembur tanpa alasan jelas? Siapa yang terlalu gugup saat audit internal diumumkan? Dan siapa yang terlalu percaya diri, seolah tahu semua masalah akan beres sendiri? Satu nama terus muncul di kepalaku. Arman Wijaya, manajer senior yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun. Semua orang menghormatinya, terlalu menghormatinya. Dan itu mencurigakan. Topeng mulai retak. Suatu malam saat semua orang pulang, aku melihat Arman masih di ruangannya. Lampu mati, hanya layar laptop yang menyala. Aku pura-pura kembali karena lupa dompet. Dari balik pintu, aku melihatnya menelpon seseorang. Tenang saja, katanya pelan. Data itu sudah saya geser. Audit berikutnya aman. Dadaku berdegup kencang. Potongan-potongan mulai menyatu. Transfer mencurigakan, proyek fiktif, anggaran bocor perlahan. Cukup pelan untuk tak langsung ketahuan, tapi cukup besar untuk menghancurkan perusahaan dari dalam. Bukan serangan dari luar, pengkhianatan dari dalam. Interview kedua yang tak terduga. Seminggu kemudian, seluruh manajer dipanggil ke ruang rapat utama. Aku ikut masuk sebagai staf pencatat notulen. Pintu terbuka. Ayahku masuk. Semua berdiri memberi hormat. Aku tetap duduk, menunduk, memainkan peranku. Ayah mulai bicara tentang krisis, tentang kepercayaan, tentang orang-orang yang menyalahgunakan jabatan. Tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti pada Arman. Ada satu hal yang belum kalian tahu. Kata ayah tenang, selama 6 bulan terakhir, ada seseorang yang bekerja di sini untuk menguji kejujuran kalian. Aku berdiri. Ruangan mendadak sunyi. Aku melangkah maju, menatap Arman lurus-lurus. Perkenalkan, kataku pelan tapi tegas. Saya Raka Pradipta, dan saya bukan pegawai biasa. Wajah Arman memucat. Akhir penyamaran. Bukti-bukti ditampilkan. Transaksi, rekaman, email rahasia. Tak ada celah untuk mengelak. Hari itu penyamaranku berakhir. Dan hari itu juga perusahaan ayahku diselamatkan. Namun satu hal kupelajari. Musuh terbesar sebuah perusahaan bukanlah pesaing, melainkan orang yang terlalu lama dipercaya tanpa pernah dipertanyakan. Dan sejak hari itu, aku bersumpah. Nama Pradipta tak akan pernah hampir bangkrut lagi karena pengkhianatan. Semua orang mengira cerita itu selesai saat Arman dibawa keluar ruang rapat dengan wajah pucat. Mereka salah besar. Aku berdiri di ruang kerjaku yang baru. Lebih luas, lebih terang, dengan namaku terukir di pintu kaca. Raka Pradipta, Direktur Audit Internal. Jabatan resmi, kekuasaan resmi. Tapi justru sejak hari itu, aku sadar, bahaya yang sesungguhnya baru saja bermulai. Sisa-sisa pengkhianatan. Arman memang dalangnya,
Namun saat aku memeriksa ulang seluruh data, satu hal membuat tengkuku dingin. Ada transaksi yang bahkan tidak tercatat atas nama Arman. Pola sama, jumlah rapi, waktu nyaris sempurna. Seseorang menirunya, atau meneruskannya. Aku memanggil tim audit kepercayaanku secara diam-diam. Tanpa pengumuman, tanpa email resmi. Aku tak ingin ada yang tahu siapa target berikutnya. Satu nama muncul dalam laporan sementara. Maya Lestari, asisten direksi operasional. Perempuan cerdas, lembut, dan orang yang pertama kali membantuku saat aku masih menyamar sebagai pegawai biasa. Wajah ramah, pisau tersembunyi. Maya selalu tersenyum, selalu bawa kopi untuk tim, selalu berkata, kita ini keluarga di kantor. Terlalu perfect. Aku memutuskan satu hal. Aku akan menyamar lagi. Kali ini bukan sebagai pegawai rendahan, melainkan sebagai anak CEO yang naif dan terlalu percaya orang. Aku mulai mendekatinya, minta pendapat, berpura-pura ragu mengambil keputusan, memberinya celah untuk merasa berkuasa. Dan dia memakannya. Masyarakat terlalu jujur, katanya suatu hari. Di level ini, kadang kita harus memutar sedikit angka, demi kestabilan. Aku tersenyum. Di kepalaku alarm berbunyi keras. Jebakan halus. Aku menyusun rencana. Sebuah proyek fiktif, anggaran besar, akses terbatas hanya orang tertentu yang bisa mengubah datanya. Dan aku sengaja memberi Maya kunci itu. 2 minggu berlalu. Angka berubah, persis seperti dugaanku. Namun sebelum aku bisa bergerak, aku menerima pesan anonim di ponsel pribadiku. Hati-hati, kamu bukan satu-satunya yang menyamar. Tanganku gemetar. Aku menoleh ke sekeliling ruangan, ke kaca, ke bayangan diriku sendiri. Kalau aku bukan satu-satunya, siapa lagi yang sedang bermain peran di perusahaan ini? Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Saat membuka pintu rumah, ayah duduk di ruang tamu. Lampu mati, hanya cahaya kota dari jendela. Raka, katanya pelan, dulu sebelum krisis, ayah pernah memecat seseorang. Orang itu bersumpah akan menghancurkan Pradipta Group dari dalam. Aku menelan ludah. Siapa ya? Ayah menatapku lama. Orang yang paling kamu percaya saat ini. Pesan ayah masih terngiang di kepalaku. Orang yang paling kamu percaya saat ini. Aku mencoba mengingat satu persatu wajah yang dekat denganku sejak aku kembali sebagai Raka Pradipta, anak CEO. Maya, tim audit, atau sekretaris pribadi ayahku. Nama yang tak pernah dicurigai. Bu Ratna. Perempuan itu sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Dia yang mengatur jadwal ayah. Dia yang memegang dokumen-dokumen lama. Dia yang tahu setiap keputusan penting sebelum diumumkan ke publik. Dan yang paling penting, dia adalah orang yang menyambutku pertama kali saat aku kembali ke kantor sebagai direktur. Selamat datang di rumah sendiri, Mas Raka, katanya waktu itu. Hangat, tulus, terlalu tulus. Aku mulai menyelidiki diam-diam, bukan data keuangan, tapi arsip lama. Surat pemecatan, email internal bertahun-tahun lalu. Dan di sanalah aku menemukannya. Nama yang pernah dihapus, kasus ditutup tanpa publikasi. Putra Bu Ratna. Dosa lama perusahaan. 7 tahun lalu putranya bekerja sebagai analis junior. Ia menemukan penyimpangan dana besar, bukan dilakukan oleh ayahku, tapi dari jajaran direksi lama yang kini sudah pensiun. Putranya melapor. Namun laporan itu justru membuatnya dituduh sebagai pelaku. Demi menyelamatkan nama perusahaan, kasus dikorbankan, dan ayahku menandatangani surat pemecatan itu, tanpa tahu seluruh kebenaran. Seminggu kemudian putra Bu Ratna meninggal dalam kecelakaan misterius. Kasus ditutup, nama dilukakan. Tapi dendam tidak pernah mati. Pengakuan. Aku memanggil Bu Ratna ke ruanganku. Tidak ada kamera, tidak ada saksi. Hanya kami berdua. Bu, kataku pelan. Bapak tahu segalanya sekarang. Wajahnya tak berubah, tak terkejut, tak menyangkal. Sudah lama saya menunggu saat ini, katanya.
Matanya berkaca-kaca tapi suaranya tetap tenang. Saya tidak ingin perusahaan ini hancur, Raka. Saya hanya ingin ayahmu merasakan apa rasanya kehilangan segalanya. Aku terdiam. Semua ini bukan soal uang, bukan soal jabatan. Ini balas dendam yang sabar. Kebenaran yang menyakitkan. Arman dan Maya? Tanyaku. Hanya pion, jawabnya jujur. Mereka serakah, mudah diarahkan. Aku mengempalkan tangan. Kalau begitu kenapa berhenti sekarang? Kenapa tidak sekalian menghancurkan semuanya? Bu Ratna menyulap penyik pahit. Karena kamu masuk ke perusahaan ini. Karena kamu memilih menyamar. Dan karena kamu berbeda dari ayahmu dulu. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari tuduhan apapun. Keputusan. Aku punya cukup bukti untuk menyeretnya ke penjara. 1 perintah, 1 tanda tangan. Tapi aku juga tahu, perusahaan ini berdiri di atas dosa lama yang tak pernah diselesaikan dengan benar. Aku berdiri. Bu Ratna, kataku tegas. Kebenaran akan dibuka. Nama anak ibu akan dibersihkan. Ia menatapku dengan mata gemetar. Tapi pengkhianatan tetap pengkhianatan, lanjutku. Ibu harus pergi, dengan terhormat, sebelum hukum mengambil alih. Air mata jatuh di pipinya. Terima kasih, karena akhirnya ada Pradipta yang berani bertanggung jawab. Saat Bu Ratna keluar dari gedung itu untuk terakhir kalinya, aku berdiri di balik kaca. Perusahaan selamat, tapi aku belajar satu hal pahit. Musuh terbesar bukanlah pengkhianat, melainkan kebenaran yang terlalu lama dikubur. Dan aku tahu, ini belum sepenuhnya berakhir. Pagi itu gedung Pradipta Group dikepung wartawan. Judul-judul berita terpampang di mana-mana. Skandal lama terbongkar, direksi lama manipulasi dana, anak CEO ungkap pengkhianatan dari dalam. Semua yang selama ini dikubur, akhirnya muncul ke permukaan. Keputusan seorang ayah. Ayah berdiri di ruang konferensi pers, rambutnya kini lebih putih dari yang kuingat. Ia menatap kamera dengan mata yang tak lagi bersembunyi. Sebagai CEO, katanya, saya gagal melindungi orang jujur di perusahaan ini di masa lalu. Ruangan sunyi. Dan hari ini, saya bertanggung jawab. Kalimat berikutnya membuat saham bergojolak dan seluruh ruangan menahan nafas. Ayah mengundurkan diri. Nama yang dipulihkan. Hari itu juga perusahaan mengeluarkan pernyataan resmi. Nama putra Bu Ratna dibersihkan. Ia dinyatakan bukan pelaku, melainkan pelapor pertama. Sebuah beasiswa dan yayasan transparansi perusahaan didirikan atas namanya. Bu Ratna hadir dari kejauhan. Tak ada amarah lagi di matanya. Hanya air mata yang akhirnya menemukan penutup. Pilihan terberatku. Dewan direksi memintaku mengambil alih posisi ayah. Semua mata tertuju padaku. Anak CEO, pewaris, penyelamat perusahaan. Namun, aku menolak. Aku tidak menyamar untuk berkuasa. Aku menyamar agar kebenaran bisa berdiri tanpa nama besar. Aku memilih satu posisi, Chief Integrity Officer. Jabatan baru, satu tugas saja, memastikan tak ada lagi kebenaran yang dikorbankan demi citra. Sore itu aku berjalan melewati lobi. Beberapa pegawai menatapku dengan hormat, beberapa dengan rasa bersalah, dan beberapa dengan harapan. Aku berhenti sejenak. Dulu aku masuk ke gedung ini sebagai pegawai biasa, tak dikenal, tak diperhitungkan. Kini aku pergi tanpa penyamaran, tapi juga tanpa kesombongan. Penutup. Aku akhirnya mengerti satu hal. Perusahaan bisa runtuh karena pengkhianatan, namun hanya kejujuran yang bisa menyelamatkannya. Dan terkadang, orang yang harus menyamar bukan untuk menipu, melainkan untuk melihat kebenaran apa adanya. Tamat.